Skenario 1. Di suatu pagi yang cerah, Umi Tika sedang mengajar di kelas 5 Umar bin Khattab. Tiba-tiba, ada salah satu siswa bernama Ramadan datang terlambat. Umi Tika mempersilahkan anak itu untuk mengikuti pelajaran dengan syarat ketika jam istirahat, Ramadan diminta menemuinya di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nak, silakan duduk. Maaf ya nak, Umi mengganggu jam istirahat abang. Ada yang ingin Umi tanyakan sama abang. Kenapa abang tahu kenapa Umi panggil datang ke sini? Tahu Umi, hari ini saya terlambat datang ke sekolah. Belakangan ini Umi sering lihat abang datang terlambat. Tapi di sini Umi tidak fokus pada kesalahanmu. Umi hanya ingin tahu alasannya kenapa. Boleh? Iya Umi. Nah, tidak perlu takut. Percayalah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukanlah orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama. Iya Umi. Ramadan minta maaf. Ramadan masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat di awal tahun pelajaran? Datang tepat waktu Umi. Nah, benar. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Dan kita harus menjalankan kesepakatan kelas kita sesuai dengan keyakinan kita. Umi yakin, abang pasti punya alasan kenapa abang datang terlambat. Sepeda Ramadan rusak Umi, jadi harus jalan kaki ke sekolah. Berapa jarak rumah abang ke sekolah? 2,5 km Umi. Kira-kira bagaimana solusinya bang? Ramadan harus memperbaiki sepeda Umi. Kapan bisa memperbaiki? Belum tahu Umi, soalnya ayah sedang di luar kota dan bunda tidak bisa mengendarai motor Umi. Oke, kalau begitu nanti setelah pulang sekolah Umi akan minta Abi Chandra untuk menemani abang memperbaiki sepeda abang. Dan Umi minta abang tidak datang terlambat lagi datang ke sekolah ya. Terima kasih Umi, Ramadan akan berusaha tidak akan datang terlambat lagi sesuai dengan kesepakatan kelas. Baiklah, Umi hargai usaha abang dan kesungguhan abang untuk tidak datang terlambat lagi sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Baik Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang boleh ke kelas ya. Umi bilang dulu. Skenario 2. Umi Tika sedang mengajar di kelas. Ketika pelajaran hampir usai, ternyata ada salah satu murid bernama Raffi tertidur di kelas. Umi Tika membangunkan Raffi dan meminta Raffi untuk mencuci muka dan segera menemui Umi Tika di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk mas. Silakan duduk ya. Maaf ya mas, Umi mengganggu jam istirahat mas Raffi. Umi manggil mas Raffi kesini tahu kenapa? Tahu Mi, karena saya tadi tertidur di kelas. Belakangan ini Umi sering melihat mas Raffi itu terlihat lesu, bahkan sampai tidak mengerjakan PR. Tapi di sini Umi tidak mau fokus pada kesalahan mas Raffi. Umi yakin pasti mas Raffi punya alasannya. Boleh Umi tahu alasannya mas? Boleh Mi. Nah, tidak perlu takut. Percayalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Mas Raffi bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikannya masing-masing. Ya Mi, Mas Raffi minta maaf. Mas masih ingat dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah kita buat di awal tahun pelajaran? Masih Mi, belajar dengan bersungguh-sungguh dan mengerjakan tugas atau PR dan membantu orang tua. Nah, benar sekali. Kita sudah membuat kesepakatan kelas dan kita harus menjalankan kesepakatan kelas itu sesuai dengan keyakinan kita. Umi yakin Mas Raffi pasti punya alasan kenapa sampai tertidur di dalam kelas. Minggu depan Mas Raffi ada jadwal ujian tahfiz Mi. Jadi Mas Raffi menghafal beberapa surat yang belum hafal hingga larut malam. Mohon maaf, boleh Umi tahu kenapa kegiatan Mas Raffi di sore hari apa? Maaf Mi, ketika sore Mas Raffi bermain. Tidak enak menolak ajakan teman Mi. Kira-kira bagaimana solusinya supaya Mas Raffi sampai tidak tertidur lagi di kelas? Tidak bermain lagi pada sore hari Mi. Benar sekali. Mas Raffi harus bisa menolak ajakan teman. Sampaikan dengan baik-baik, pasti mereka akan mengerti. Ya Umi, Mas Raffi tidak akan bermain lagi pada sore hari hingga ujian tahfiz selesai nih. Nah, begitu. Nah, menjadi hafiz itu adalah cita-cita yang luar biasa. Tapi
Tapi alangkah baiknya jika tidak mengesampingkan pelajaran yang lain. Untuk menyikapinya, Mas Raffi itu harus bisa pintar-pintar membagi waktu ya. Ya, Mi. Baiklah, Umi hargai usaha dan kesungguhan Abang dan jalankan kesepakatan kelas kita ya. Ya, Mi. Mas Raffi akan berusaha mengatur waktu lagi dengan lebih baik lagi, Mi. Baiklah, sekarang Mas Raffi boleh ke dalam kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan. Saya dari siswa SD Al-Kiswa Kota Bengkulu. Saya melakukan kesalahan dengan datang terlambat. Saya tidak dihukum oleh Umitika. Saya diajak berdiskusi mengenai kesalahan saya dan mencari penyelesaian. Saya sangat senang, biasanya saya akan dihukum. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dari SDIT Al-Kiswa Kota Bengkulu. Pada saat pelajaran Umitika, saya melakukan kesalahan dengan tertidur di dalam kelas. Awalnya saya takut akan dihukum dan dipanggil orang tua. Tapi ini pertama kalinya saya melakukan kesalahan dan diajak berdiskusi. Saya sangat senang dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.